Ketika Gus Dur mengumumkan pembubaran DPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001, publik terbelah. Ada yang menyebutnya ceroboh, ada pula yang menilainya sebagai langkah nekat di luar konstitusi. Namun penilaian itu seringkali berhenti pada prosedur, tanpa melihat kerusakan politik yang sedang terjadi saat itu. DPR dan MPR kala itu bukan sedang menjadi penyalur aspirasi rakyat, melainkan arena perebutan kekuasaan elit yang menjauh dari semangat reformasi. Gus Dur melihat satu hal yang jarang disadari banyak orang, parlemen bisa menjadi ancaman bagi demokrasi ketika ia kehilangan nurani. Dari titik itulah dekrit lahir, bukan sebagai ambisi kekuasaan, tetapi sebagai sinyal darurat. Beberapa poin penting kondisi politik saat itu. DPR saat itu sibuk menjatuhkan presiden, bukan menyelesaikan krisis rakyat. Energi politik habis untuk manuver, lobby, dan transaksi kekuasaan. Reformasi berubah menjadi panggung balas dendam politik. Gus Dur tidak memiliki kekuatan politik dominan. Ia berdiri tanpa partai besar di belakangnya. Ini penting, karena menunjukkan bahwa langkahnya bukan untuk mengamankan kekuasaan, melainkan justru mempertaruhkan jabatannya sendiri. Dekrit adalah bentuk kritik terhadap demokrasi yang hanya sah secara prosedural. Gus Dur menolak demokrasi yang rapi di atas kertas, tapi busuk dalam praktik. Ia menantang sistem yang legal namun tidak bermoral. Risiko dekrit sepenuhnya disadari Gus Dur. Ia tahu TNI, Polri, dan lembaga hukum tidak mendukungnya. Artinya, ini bukan langkah gegabah, melainkan keputusan sadar dengan konsekuensi politik yang besar. Sejarah justru menguatkan kekhawatiran Gus Dur. Setelah ia jatuh, DPR tidak menjadi lebih bersih. Kasus korupsi merajalela, kepercayaan publik menurun, dan banyak kebijakan lahir tanpa suara rakyat. Dalam konteks hari ini, tindakan Gus Dur terasa semakin relevan. DPR sering dikritik karena tertutup, elitis, dan lebih peka pada kepentingan modal daripada penderitaan rakyat. Demokrasi berjalan, tetapi partisipasi rakyat semakin semu. Di titik ini, dekrit Gus Dur tak lagi tampak sebagai kegilaan politik, melainkan sebagai keberanian moral yang datang terlalu cepat. Seandainya Gus Dur benar-benar berhasil membubarkan DPR pada 2001, sejarah politik Indonesia mungkin akan mencatat satu titik balik penting bahwa parlemen bukan lembaga suci yang kebal dari koreksi rakyat. Demokrasi tidak runtuh, justru bisa tumbuh dengan pesan tegas bahwa kekuasaan legislatif memiliki batas moral dan etika. Partai politik dipaksa berbenah lebih cepat, wakil rakyat belajar bahwa mandat publik bukan cek kosong, dan tradisi politik baru lahir, bahwa stabilitas tidak boleh dibangun di atas transaksi dan kepura-puraan. Risiko tentu besar, gejolak pasti ada, tetapi Gus Dur sejak awal menunjukkan satu hal yang langka dalam politik Indonesia, keberanian memilih kegaduhan yang jujur daripada ketenangan yang palsu. Gus Dur mungkin kalah secara kekuasaan, tetapi ia menang dalam kejujuran dan konsistensi. Ia jatuh bukan karena korupsi atau pengkhianatan, melainkan karena menolak berdamai dengan sistem yang menyimpang. Dan justru karena itu, namanya tetap hidup dalam ingatan publik, sementara banyak lawannya tenggelam dalam catatan hitam sejarah.